Dan Bapak Ibu Dewan Guru, hadirin hadirat yang berbahagia, izinkan kami menyampaikan beberapa sambutan. Tentu sesuai dengan arahan MC, kami mewakili segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mujahidin Nahdlatul Wathon menyampaikan bahwa alhamdulillah pada pagi hari ini Senin tanggal 14 Juli tahun 2025 kita bisa melaksanakan prosesi acara sakral, acara yang sangat luar biasa, yang dimana insya Allah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan acara serah terima sebagai momentum awal untuk kita bersama-sama memulai tanggung jawab kita bersama-sama, yakni mendidik dan membina, terutama kita sebagai guru dan orang tua tentunya memiliki peran yang tidak bisa dipisahkan. Maka melalui kesempatan ini izinkan kami mengajak kita bersama untuk kita bersama-sama memperbaiki niat kita bersama-sama, terutama kita sebagai orang tua, karena tentu dalam proses pendidikan di sekolah formal kami meyakini bahwa apapun yang dialami oleh anak-anak kita itulah rangkaian namanya pendidikan. Maka mari kita bersama-sama membagi peran kita bersama-sama. Harapan kami kepada wali santri, terutama tentu yang usia anak-anak SMK dan SMP terutama karena dia sudah mulai bergaul secara bebas dengan lingkungan di luar keluarganya. Sering sekali kami mengalami bahwa anak-anak kita kurang mendapatkan dukungan dari orang tuanya. Apa dampaknya? Pertama, anak-anak kita agak terlambat datang sekolah, lalu kemudian bolos. Nah, maka oleh sebab itu melalui momentum serah terima ini izinkan kami kita mengajak kita bersama untuk kita membagi peran secara aktif, Bapak Ibu. Mudah-mudahan melalui momentum bersejarah ini, karena dia sudah mulai fase barunya, yang kemarin dari anak usia PAUD sekarang masuk TK dengan lingkungan baru, Bapak Ibu guru baru, yang kemarin di TK masuk SMMI, memiliki teman baru, lingkungan baru, Bapak Ibu guru baru. Demikian juga yang dari MI masuk ke SMP dan yang dari SMP masuk ke SMK. Mudah-mudahan kalian sebagai santri dan santriwati di Pondok Pesantren Al-Mujahidin merasakan kenyamanan, mendapatkan orang tua baru di lingkungan sekolahnya. Silahkan kita mengikuti proses pembelajaran mulai dari hari ini sampai pada waktu kita penyerahan tamat nanti. Harapan kami mudah-mudahan proses ini berjalan dengan bagus, sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan harapan kami dari Bapak Ibu Dewan Guru. Mudah-mudahan melalui acara serah terima ini kita bisa memulai pendidikan proses baik dari tingkat TK sampai tingkat SMK, tidak ada halangan sampai pada waktu berakhirnya nanti. Mungkin itu saja yang ingin kami sampaikan. Lagi sekali kami sampaikan terima kasih kepada adik-adik santri dan santriwati yang sudah mendaftarkan diri menjadi bagian dari kami di Pondok Pesantren Al-Mujahidin Nahdlatul Wathon. Atas nama panitia itu saja yang ingin kami sampaikan. Lagi sekali terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya persembahan pidato oleh perwakilan Asrama Banat Al-Mujahidin. Disilakan.
Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Mujahidin, yakni Al-Ustadz Haji Muhammad Sobir MPDI. Yang kami hormati pula Tuan Guru Haji Lalu An-Nasah Sri Kiha As-Saulati, Bapak Ibu guru, jamaah-jamaah dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk membahas tema yang sangat penting, yaitu janganlah lelah menuntut ilmu. Hadirin sekalian, kita semua tahu bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Untuk itu, marilah kita mendengarkan suatu syair yang berbunyi: Terjun najata walam tasluk masalika ma inna syafina tajri ala yabasin, yang artinya kamu menginginkan kesuksesan, akan tetapi tidak mau menempuh jalannya. Sesungguhnya kapal itu mustahil bisa berlayar di atas tanah yang tandus. Jalan menuntut ilmu tidak selalu mudah. Terkadang kita dihadapkan pada berbagai tantangan dan rintangan, seperti kesulitan memahami materi, kurangnya motivasi, atau bahkan terbatasnya sarana dan prasarana. Namun kita tidak boleh menyerah dan merasa lelah. kesulitan yang kita hadapi hanyalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji untuk ada suatu hadis yang berbunyi Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya sesungguhnya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. ilmu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di mata manusia. Dengan ilmu kita dapat memahami agama kita dengan lebih baik, menjalankan ibadah dengan benar, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, mari kita senantiasa dalam pengawasan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Janganlah pernah merasa lelah dan putus asa. Saling mendukung dan memotivasi satu sama lain dengan meraih cita-cita luhur ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi segala usaha kita yang telah kita lakukan dalam menuntut ilmu dan memberikan kita kekuatan serta keistiqomahan untuk terus belajar dan berkembang. Semoga uraian yang ini bisa membawa berkah. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penyerahan santri dan santriwati baru tahun pengajaran 2025-2026 oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Mujahidin Nahdlatul Watan Kumbung, didampingi oleh Kepala Sekolah dan Madrasah Pondok Pesantren Al-Mujahidin Nahdlatul Watan Kumbung. Disilakan.
Acara selanjutnya sambutan oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Mujahidin Nahdlatul Watan Kumbung, ayah anda Ustaz Muhammad Sabir MPDI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dia. Duduk. Bu Guru. Takat dulu, takat. Deman kanggo jong dende, bareh. Lebankah berdoa di kanggo subuh. Jadi Bu Guru tadi awasi anak kita. Jadi kita latih dia tertib anak-anak kita sejak dini ya, kita latih tertib, latih biasa. Antri memang berat ya, memang berat ya. Itu katanya di Cina, di Jepang itu pendidikan yang paling berat itu adalah, dan pendidikan yang paling pertama diberikan kepada anak-anak adalah apa? Budaya antri. Jadi mereka dibudayakan antri dulu. Jadi belum diberikan ilmu pelajaran yang lain-lain, antri. Bagaimana dia antri? Artinya supaya dia bisa tertib. Ya. Jadi kita biasakan anak-anak kita tertib. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultan. Subhanaka la nuhsi thana'an anta kama asnaita ala nafsik. Falakal hamdu minka ridha, falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bin nabiyyin wal akhirin الأولين والآخرين وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد بالنبيين والمرسلين وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد بالملائكة المقربين وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد بالملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم صل على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم وشهد وأمانة في العالمين آمين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Tuan Guru Haji Nabi Anas Hashri, salah seorang masyaikh senior makin tinggi di Ma'had Darul Quran Al Hadits Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul. Alhamdulillah ya, beliau insyaallah sebentar lagi akan rawuh di tempat kita dalam rangka ya, kita mohon kepada Allah dengan berkat beliau seorang alim yang senior, mudah-mudahan kehadiran beliau membawa barokah bagi kita, bagi pondok pesantren kita, dan wabil khusus kepada anak-anak kita, baik yang baru maupun yang lama. Insya Allah nanti ya, kita mohon kepada beliau untuk bisa ya, langsung memegang kepala anak-anak kita ya, untuk kita mendapatkan barokah beliau. Jadi itu adalah tradisi para ulama ya. Bukan saja tradisi kita di Nahdlatul Watan, tapi tradisi ulama-ulama salaf yang dilestarikan oleh guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh kepada murid-murid beliau, kepada kita semua, dan insya Allah kepada seluruh ya, warga Nahdlatul Watan
santri-santriwati Nahdlatul Wathon sampai akhir zaman nanti insyaallah. Oleh karena itu ya, beruntung Bapak Ibu sekalian yang hadir pada saat ini, yang memasukkan putra-putrinya di pondok pesantren Al-Mujahidin Nahdlatul Wathon Kumbung. Jadi kita ya di Nahdlatul Wathon yang menganut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ala mazhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, meyakini ada barokah dari orang-orang yang telah dikehendaki oleh Allah, yang telah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, panjang umur, tetap membersamai kita sampai kepada anak cucu kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak-bapak, saudara-saudara, rekan-rekan pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Mujahidin Nahdlatul Wathon Kumbung, Bapak Ibu Kepala Sekolah Madrasah, Wakil Kepala Sekolah Madrasah, Bapak Ibu guru, para pembina, para pengasuh di Yayasan Pondok Pesantren Al-Mujahidin Nahdlatul Wathon Kumbung, wabil khusus pengasuh para santri-santriwati kita yang ada di asrama yang kami cintai, kami banggakan. Bapak Ibu wali santri, baik wali santri yang baru maupun wali santri yang lama, yang alhamdulillah sempat membersamai anak-anak kita pada hari pertama masuk sekolah pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, jamaah hadirin hadirat, nahdien nahdiyat rahimakumullah, khususnya anak-anak kami, para santri-santriwati dari TK, MI, SMP, SMK yang kami cintai, kami banggakan, dan kami doakan mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasul, bakti kepada kedua ibu bapak dan guru, dan mendapatkan ilmu yang barakah serta berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita bersama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Diam dulu, diam. Bareng ngeraos. Nanti bicara. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang cerah ceria, insyaallah hari yang barokah, masih kita di dalam bulan yang mulia dan bulan yang penuh barokah, yaitu bulan Muharram, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah yang termasuk Ashhurul Hurum. Alhamdulillah di awal tahun ini kita mengawali ya, tahun ini tahun 1447 Hijriah dengan kita bersama-sama melaksanakan kewajiban kita menuntut ilmu pada hari ini ya, dari salah seorang masyayikh kita, ulama kita. Insyaallah kehadiran kita pada saat ini senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mengawali tahun ini dengan ibadah, dengan menuntut ilmu. Mudah-mudahan sampai akhir tahun nanti, bahkan sampai akhir hayat kita nanti, kita tetap dalam keadaan menuntut ilmu ya, karena kewajiban ya, kewajiban menuntut ilmu ya, belajar itu bukan saja kewajiban terhadap anak-anak kita ya, bukan saja kewajiban anak-anak kita, tetapi kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagaimana yang disampaikan oleh anak kita tadi ya, bahwa talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam, baik laki-laki dan perempuan. Sejak kapan? Bukan saja sampai tamat SMP, tamat SMK, tamat kuliah, tidak ya. Nabi mengatakan, juga disampaikan tadi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak kita dalam buaya, masih kegiong, masih terumbak, ilal lahdi, sampai kita masuk ke dalam liang lahat, ke dalam kubur. Nah, jadi kewajiban kita menuntut ilmu itu, ibu-ibu,
ya, tidak berakhir setelah kita mendapatkan gelar sarjana S1, S2 sampai dengan profesor, doktor, tidak. Tetapi kewajiban menuntut ilmu itu sampai kita meninggal dunia. Oleh karena itu, alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang menyempatkan diri ringan langkahnya untuk menghadiri pengajian pada hari ini, insya Allah akan mendapatkan barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah ya telah menggugurkan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah. Selanjutnya, seperti yang disampaikan tadi, bahwa alhamdulillah pada kesempatan hari ini, momentum pengajian bulanan kita pada hari ini, ya, kalau bulan yang lalu pengajian bulanan kita rangkaikan dengan pelepasan santri yang sudah selesai, ya. Pelepasan santri yang sudah selesai menyelesaikan studinya di lembaga pendidikan yang ada di pondok pesantren, ya, yang tamat. Nah, pada bulan ini pengajian hari ini kita rangkaikan dengan serah terima atau penyerahan, ya, santri baru oleh wali santri kepada pihak yayasan pondok pesantren. Jadi kenapa niki diadakan, Bapak Ibu sekalian? Kenapa serah terima itu diadakan dan diacarakan secara resmi seperti ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah tradisi, ya, tradisi para ulama-ulama salaf, ulama-ulama lain, Jadi tradisi ulama-ulama dulu, ya. Jadi kalau ada orang atau masyarakat menyerahkan putra-putrinya untuk belajar, mengaji, menuntut ilmu, itu tidak boleh disempait-sempait, ya, tidak boleh dititip-titip, atau tidak hanya disuruh saja, halo lalu ngaji, halo lalu sekolah, halo lalu belajar, tidak. Tetapi harus diserahkan langsung, ya, diantar langsung oleh orang tuanya, baik itu ibu ataupun bapaknya. Jadi harus diserahkan di situ, harus ada ijab kabul, ya, harus ada ijab kabul. Jadi supaya betul-betul, ya, orang tua itu menyerahkan anaknya belajar kepada siapa yang diinginkan, kepada guru, kepada ustadz, kepada tuan guru, kepada ulama itu dengan secara langsung. Jadi diserahkan secara langsung. Kemudian tradisi biasanya, ya, itu disertai orang-orang dulu, ya, orang-orang dulu menyerahkan putra-putrinya nyerah atau belajar ngaji kepada ulama itu disertai dengan apa? Disertai dengan biaya. Ada yang menyerahkan anak sambil menyerahkan anaknya dibawakan hadiah kepada ulama guru berupa 1 dirham, 2 dirham, dan seterusnya sesuai dengan kemampuannya, ya, uang emas, uang perak. Kemudian disertai dengan apa? Ya, benda-benda yang manis, madu, gula, dengan harapan supaya ilmu yang diperoleh anak-anaknya itu ilmu yang manis, ilmu yang barokah. Itu tradisi ulama-ulama dulu. Jadi disertai dia dengan ada biaya, ya. Jadi supaya ilmu yang didapatkan itu, ya, ilmu yang diperoleh itu bukan ilmu yang dipungut-pungut, yang diminta-minta, mau ngembun atau mau ngendeng. Kenapa? Biasanya kalau sesuatu barang benda lamun temu ngembun kadang-kadang lengah itu dia terpelihara ya, dia terjaga ya, ada teri kena telang dia terpikirang ya. Beda dengan benda yang kita beli mahal. Nah begitu juga ilmu, kalau kita beli mahal tentu akan kita pelihara, kita jaga dia. Nah begitu juga dengan ilmu. Ilmu kalau kita peroleh dengan ada biaya, ya, ada pengorbanan di situ, maka, ya, ilmu itu akan kita jaga. Apabila kita menjaga ilmu yang kita peroleh, maka secara batiniah, secara ruhaniyah
ilmu itu akan menjaga kita, memelihara kita dari segala macam mara bahaya, bencana, fitnah dunia, fitnah kubur, fitnah akhirat. Dan ilmu itu yang akan menyelamatkan kita, ya, menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, oleh karena itu, ya, kepada Bapak Ibu sekalian, para wali santri, seperti yang disampaikan tadi, ya, oleh panitia, oleh kepala sekolah, mewakili semua kepala sekolah di lembaga ini, ya, mohon dukungan Bapak Ibu sekalian, ya, mohon dukungan Bapak Ibu sekalian untuk kita dapat melaksanakan proses pembelajaran program-program yang ada di pondok ini, ya. Mohon dukungan Bapak Ibu sekalian wali santri. Ketika ada program sekolah pagi, kalau jam sekolah, suruh anak kita bangun pagi, mandi, segera berpakaian, sarapan, berangkat sekolah. Kemudian kalau ada kegiatan sore, ya, tolong anak-anak kita disuruh, ya, disuruh datang ke sekolah, ya, untuk mengikuti kegiatan sore. Ya, insya Allah setiap sore juga ada kegiatan, baik itu kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga dalam bentuk ekstrakurikuler, dan juga ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara khusus oleh pihak asrama, ya. Di asrama ada kegiatan ngaji, ya, ada kegiatan ngaji sore, ya. Ditolong anak-anak kita kalau ada kegiatan itu disuruh berangkat ke sekolah. Timbang dia bejorak balik, timbang daripada repot si HP, lebih baik dia pergi ke sekolah, ya, belajar, ya. Kalau HP nanti pas pulang, ya, pas pulang dari sekolah tidak ada kegiatan sekolah, silahkan, tidak masalah, dengan catatan juga anak-anak kita yang bermain HP, bermain gadget di rumah itu supaya diawasi, ya, supaya diawasi apa yang dilihat, apa yang ditonton di situ. Jangan dibiarkan saja seneng anaknya ngerep di dalam kamar, ya. Anakku ngerep di dalam kamar, dia bilang jong bembe, lagu dia tahu anaknya ngerep di dalam balai lagu semakan lalu berkedek yang menjadi. Kenapa? Karena semua ada ditonton, semua ditonton di HP itu. Tolong diawasi anak-anak kita, tolong diawasi. Karena banyak anak-anak korban gara-gara apa? Gara-gara HP. Banyak, ya. Ya. Biajari kita, biajari kepada hendaknya sampai menjadi korban media sosial. Jangan sampai menjadi korban media sosial. Nah, oleh karena itu, ya, harapan kami sebenarnya, ya, di pondok pesantren anak-anak kita, ya, kalau sudah tamat SMP, tamat sanawiyah, silahkan dimasukkan, disekolahkan di SMK, karena di situ nanti dia dididik, diajar bagaimana mengelola media sosial. Jangan sampai dia dipermainkan oleh media sosial. Jadi dia yang mempermainkan media sosial, dia yang mempermainkan HP, laptop dan segala macam itu. Jangan dia yang dipermainkan, ya, sehingga menjadi korban. Nah, oleh karena itu harapan kami sila Biajari Pelungguh Sami sebenarnya sangat kita harapkan di SMK, ya, baik laki-laki terutama yang perempuan. Lagu makin niki napi, kebanyakan anak-anak mencari maunya, mencari sekolah yang tidak mondok, lagi. Kenapa? Ya, jadi anak-anak lebih cenderung mencari sekolah yang tidak mondok. Kenapa? Kalau dia mondok tidak bisa main HP, karena di mana-mana pondok, di mana-mana pondok pesantren, haram hukumnya mondok bawa HP, ya, dan kanggo, kecuali pada saat-saat tertentu. Pada saat-saat tertentu yang sudah diatur oleh asrama, pihak asrama itu boleh. Ya, secara umum bembelin di sekolahan, bembelin di pondok yang diajari main HP nikah hukumnya haram. Okay. Sementara dia di asrama. Kenapa? Untuk menyelamatkan putra putri kita.
Nah, kenapa? Karena dia tidak tahu, ya, belum paham napi manfaat, napi mudarat daripada HP itu, media sosial itu. Dia hanya main saja, yang penting dia senang saja, ya. Nah, oleh karena itu, ya, kami tentu sekali lagi sangat mengharapkan, ya. Tetapi sekali tadi ini anak-anak kita lebih banyak mencari sekolah yang tidak berasrama karena itu. Yang kedua, ya, di samping dia tidak dapat pegang HP, juga muna mondok nek mau bermotor, nggih. Nek mau bermotor, melene silema-lema begaya-gaya motor-motor, nggih. Bare kadang-kadang nek les pada alasan lalu les sore-sore lalu les mek lot les kan jebrayan mau berjanji lekan HP tuh labuan, lek motor segala macam. Itu Bapak Ibu guru tidak tahu itu, nggih, tidak tahu. Ya. Itu maunya anak-anak, ya, yang tidak mondok itu melena disuruh bermotor. Ya. Itu kan berbiaya, beli motor, beli HP, ya. Tapi kalau dia berasrama, motor tidak terlalu penting, HP tidak terlalu penting, biaya sangat ringan, ya. Biaya sangat ringan, ya. Di rumah kalau main HP dia butuh biaya, beli pulsa, beli kuota, ya. Belum belanjanya, belum harga minyak segala macam, sebenarnya lebih besar biayanya kalau dia tidak mondok. Lamun mondok, ya, sebulan cukup lungguh biayai dia paling 250. Lamun dia mondok sejelo doang udah cukup 50, ya. Dia cukup 50 ajin minyak, ajin kuota, segala macam, ya. Lamun di asrama wah cukup makan minumnya sudah terjamin oleh itu. Nah, jadi kalau keluarga sami Bapak Ibu sekalian menyadari hal itu sebenarnya lebih ngirit, ya, diajari kita jadi kalau dia mau mondok, ya, sudah dari sisi biaya irit, kemudian dari sisi belajarnya ngajinya terkontrol, ya, akhlaknya terbina insya Allah terutama, dan yang sangat kita utamakan adalah akhlak, ya. Jadi didikan pertama terhadap anak-anak kita itu adalah akhlak, ya. Jadi karena itu kata ulama, ya, al-adab qabla ilmi katanya. Jadi kalau kita mendidik itu kata ulama yang dididik dulu adalah adabnya, ya, nanti ilmunya belakangan, ya. Imam Syafi'i mengatakan apa? Saya belajar tentang ilmu itu hanya berapa? Hanya 2 tahun kata Imam Syafi'i. Tetapi belajar akhlak itu saya belajar 30 tahun kata Imam Syafi'i. Ampun menjadi alim, ampun menjadi imam, jadi ulama. Imam Syafi'i itu sebelum dia belajar, ya, ilmu, dia belajar akhlak dulu. Kepada guru, mengabdi kepada guru itu berapa? 30 tahun Bapak Ibu sekalian. Belajar ilmu hanya 2 tahun saja. Bahkan sahabat maksimal 3 tahun kata beliau. Jadi ilmu diajari hanya 3 tahun, tapi akhlak diajari 30 tahun, Masya Allah. Nah, anak-anak kita ini makin lebih makin akhir zaman sila. Ya Allah, pergaulan anak-anak di luar sana tadi dan ngebusi kontrolnya makin tinggi. Nah, oleh karena itu yang paling aman dia jadi pelungguh kalau dia di asrama, kalau dia mondok aman sudah insya Allah, ya. Tetapi tentu, ya, di asrama, di pondok, dimanapun kurang lebih itu selalu ada, Nah, itulah namanya kita manusia. Oleh karena itu kami mengharapkan dukungan kita semua, dukungan semua pihak, terutama masyarakat, wali santri, kemudian tentu Bapak Ibu guru, ya, para ustaz-ustazah, ya, kita saling dukung supaya program ini bisa terlaksana dengan baik. Dan kepada, ya, rekan-rekan Bapak Ibu guru, bahwa mendidik anak-anak kita ini adalah amanat, ya. Anak-anak kita ini adalah amanat yang diberikan, yang dititipkan oleh wali santri kepada kita.
Nah, oleh karena itu amanah ini mari kita jaga, kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kalau orang tidak menjaga amanat, ya, kalau kita menjaga dan tidak memelihara amanat, melaksanakan amanat, maka kita akan berdosa, ya. Berdosa besar kita. Ya, anak-anak kita ini sekali lagi adalah amanah, ya. Amanah. Kenapa anak-anak kita ini dititipkan dan merupakan amanah bagi kita? Ya, bukan saja amanat dari orang tua, ya, bukan saja amanat dari wali santri, tetapi juga amanat dari Allah, ya, kepada kita yang sudah diberikan sebahagian kecil ilmunya Allah untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita, ya. Oleh karena itu mari kita didik anak-anak kita dengan setulus hati, ya, dengan ikhlas, dengan niat, ya, kita melaksanakan tugas menjunjung perintah Allah dan Rasulnya karena Allah. Nah, sehingga kita akan melaksanakannya dengan penuh ketulusan, keikhlasan, dan insya Allah ilmu yang akan kita berikan kepada anak kita menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang barokah. Dan anak-anak kita ini menjadi ladang jariah kita, menjadi ladang jariah kita yang pahalanya, ya, akan kita terima tidak saja di dunia, bahkan sampai kita sudah meninggal dunia, kita tidur di alam kubur, sampai di akhirat nanti pahalanya tetap mengalir kepada kita. Oleh karena itu sekali lagi kepada Bapak Ibu guru, para ustaz-ustazah, mari kita laksanakan amanat ini dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh ketulusan, keikhlasan, dengan harapan tadi itu mudah-mudahan kita senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita berikan menjadi ilmu yang barokah, dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan yang berbakti kepada kedua bapak dan ibunya. Itu harapan kita. Jadi itu program kita di pondok sekali lagi, ya. Jadi program asrama pondok, ya, tetap kita tekankan, kita harapkan. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu sekalian, silahkan dimondokkan, diasramakan anak-anak kita, ya. Kami siap menunggu, insya Allah para ustazah akan siap menunggu supaya, ya, ibadah anak-anak kita terkontrol, ya. Terutama, ya, yang anak-anak kita yang perempuan, ya, anak-anak kita yang perempuan terkontrol ibadahnya, tahu caranya bagaimana melaksanakan hukum-hukum Islam, ya. Terutama anak-anak kita yang sudah SMP, SMK, ya, sudah sudah akil balik, sudah haid di situ. Ya, banyak ilmunya di situ. Belum tentu dia bisa, ya. Anak-anak ya, mohon maaf, kita sekolah di madrasah saja, ya, kalau hanya belajar begitu-begitu saja di kelas, belum tentu dia tahu paham ilmu fikih wanita, belum tentu. Niki, ya, apalagi sekedar ilmu-ilmu agama, pelajaran agama di sekolah-sekolah umum, tidak disertai dengan, ya, pembelajaran secara khusus tentang ilmu fikih, terutama yang perempuan, fikih wanita, ya. Ngombe carana ngitung haidna, ngombe cara piratona bersih, paling tahunya enggak nah pitu jelo bersih ngombe, ya. Tapi masa banyak ilmunya di situ. Ngombe carana bersih dan segala macam, ya Allah, jauh. Nah, kalau itu tidak dilaksanakan dengan baik oleh anak-anak kita, ya, karena tidak ada ilmunya dan tidak pernah kita suruh dia belajar, maka salah kita. Kecuali dia narak atau belajar. Orang yang tidak bisa karena tidak pernah belajar, karena tidak ada tempatnya belajar, tidak salah, tidak berdosa. Tetapi kalau dia salah caranya beribadah, ya, tidak tahu ilmunya, padahal banyak tempat belajar, banyak kesempatan belajar, maka anak itu berdosa. Dengan tohane sendiri menyuruh anaknya lalu belajar ngaji juga berdosa. Nah, pondok pesantren salah satu tempat pelungguh sami, media sarana untuk membebaskan pelungguh dari kewajiban itu. Dia udah tahu ngajar diajarin, insya Allah ustazahnya di sini akan mengajarnya. Jadi yang perempuan nanti khusus diajar dia fikih wanita oleh ustazahnya.
gurunya yang ini ngajarnya. Jadi bebas dia akan bahas segala-galanya. Dalam ilmunya pakai dikit. Mohon maaf, mohon maaf. Ya. Di Mahat saja itu khusus pembelajarannya tentang itu. Apalagi masih sekedar sanawiyah, aliyah, SMP jauh. Jadi insya Allah guru-guru kita di sini, ustaz-ustazah kita di sini, wah tamat Mahat, wah terdidik ilmu-ilmu itu, siap untuk mendidik putra Pelunggu Sami dan siap untuk melepaskan kewajiban Pelunggu sebagai orang tua. Nah, niki sebenarnya berat nih kita, berat. Tetapi rasa tanggung jawab itu, rasa tanggung jawab, amanah. Kalau sudah kita bukakan pintu ini selebar-lebarnya untuk Pelunggu Sami, kemudian Pelunggu Sami tidak mau memasukinya, sudah bebas kewajiban kami. Tinggal Pelunggu Sami itu tadi, Pelunggu Sami. Ya. Jadi oleh karena itu tetap kami mengharapkan masyarakat yang sila, ya. Anak-anak kita yang kebetulan tidak mondok, ya, tapi sebaiknya mondok, Anak-anak kita yang kebetulan tidak mondok, kalau ada jadwal pembelajaran itu silahkan disuruh dia ikut. Nggak masalah, silahkan suruh dia ikut ngaji, ya, suruh dia ikut ngaji supaya Pelunggu Sami bebas dari kewajiban itu. Nah, jadi niki harapan kami. Jadi sekali lagi anak-anak kami sangat kami harapkan untuk diasramakan kita ya bersama-sama belajar ngaji. Ya. Jadi itu beberapa program kita di pondok. Jadi di samping belajar ngaji, kitab-kitab, belajar Al-Quran, tahsin, tahfiz, ya. Jadi tahfiznya juga dibina, ustaz-ustazahnya yang sudah hafizah yang juga siap mendidik putra-putri kita. Dilatih qiraat, dilatih nasar sore tadi. Ya, tadi itu sudah bisa, sekalipun masih karena baru hanya belajar beberapa bulan saja, itu hanya sekali seminggu belajar, ya sudah berani, sudah bisa, sekalipun belum. Ini baru saja. Dia teman setahun belajar nasar rohbani lah tampil. Nah itu lagi sudah tahunan. Nah ada anak-anak kita yang berbakat untuk itu, suruh dia ikut nanti setiap malam Selasa, ya. Kali ya. Selasa dan Rebu, ya. Anak-anak kita yang sudah ada bakatnya di rumah yang tidak mondok, malam Selasa dan Rebu bisa disuruh dia datang belajar nasr, jadi bisa, ya. Jadi itu beberapa program kita di pondok ini, ya. Jadi yang dilaksanakan secara khusus oleh adik-adik kita yang mondok, anak-anak kita yang mondok. Yang tidak mondok bisa ikut juga itu, ya, bisa ikut, silahkan, kita terbuka saja untuk kebersamaan kita, melepas tanggung jawab kita bersama. Nah, selanjutnya tentu kami menyampaikan ucapan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, wakil kepala sekolah yang telah mengorbankan jiwa, raga, tenaga dan pikirannya untuk kita bersama-sama, ya, melaksanakan semua program-program yang ada di pondok secara umum maupun program-program di masing-masing lembaga, ya, masing-masing lembaga. Harapan kami, mari, ya, segalanya itu, semuanya itu akan bisa terlaksana apabila, ya, terjalin ikatan kerjasama, ya, kita, ya, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ya, operator, bendahara dan semua guru, ya, kita harus kerjasama, kerja kolektif kolegial, ya. Jadi jangan semuanya ditumpahkan kepada kepala sekolah, jangan semuanya ditumpahkan kepada operator. Mana yang bisa kita saling bantu, sekalipun itu bukan bidang tugas kita, tetapi kita bisa, mari kita sama-sama saling membantu, saling mendukung supaya program-program yang sudah ditetapkan oleh lembaga, masing-masing lembaga bisa terlaksana dengan baik. Jadi kerjasama yang baik yang kami harapkan, ya, secara terbatas di masing-masing lembaga, dan kerjasama, ya, secara menyeluruh untuk pelaksanaan program-program pondok. Jadi kepada Bapak Ibu guru, para pembina, para pengasuh, ya, tentu sekali lagi dukungan sangat kami harapkan dan kerjasama yang baik juga sangat kami harapkan untuk kita bersama-sama.
Begitu juga sekali lagi kepada seluruh masyarakat, khususnya wali santri, santriwati, dukungannya untuk semua program yang kita laksanakan, yang sudah kita programkan di pondok. Mohon dukungannya dari rumah. Dan tentu dalam melaksanakan semua karena keterbatasan kita, keterbatasan kami di pondok, tentu tentu banyak kekurangan-kekurangan, kehilapan-kehilapan, kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu, apabila terdapat kekurangan, kalau itu kekurangan dalam hal fisik, material yang membutuhkan dukungan moral material dari Bapak Ibu, tentu mohon untuk tidak keberatan untuk mendukung kami. Apabila kehilapan, kekurangan, kealpaan dalam melaksanakan tugas, juga mohon kami diingatkan, karena keterbatasan kemampuan kita sebagai manusia, maka al-khata wa nisyan, tempat namanya salah dan lupa. Barangkali ada khilaf salah yang dilaksanakan karena lupa ataupun tidak sengaja, maka mewakili semua pengurus, mewakili semua para pengasuh di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Ketika ada kebaikan, keberhasilan, itu adalah karena kita bersama, bukan karena saya, bukan karena kami, tetapi karena kita semua. Keberhasilan itu akan tercapai apabila kita bersama-sama. Oleh kami, oleh Bapak Ibu sekalian, yang akhirnya oleh kita bersama, oleh kita semua. Kebaikan-kebaikan dan keberhasilan itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa kita semua dalam ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Jadi kita mohon kesabaran kita bersama untuk kita menunggu kerawuhan Al-Mukarram beberapa saat lagi, untuk kita bersama-sama mohon barokah dari beliau. Pada akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan berkat rahmat, taufik, hidayah, inayah, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkat kemuliaan junjungan alam Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkat karamah guru besar kita Alhamdulillah Bapak Maulana Syekh, mudah-mudahan pondok pesantren kita ini menjadi pondok pesantren yang amiran ma'murah, amiran ma'murah, amiran ma'murah. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita menjadi anak-anak yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulullah, kepada kedua bapak dan guru, kemudian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Tiang. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma qul lana bil sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Karena Bapak Tuan Guru sudah dekat, silakan semua yang masih di belakang di kelas, ayo kembali lagi. Anak-anak kami yang berada di kelas maupun dimanapun, silakan semua balik lagi. Ayo semua, karena Bapak Tuan Guru sudah akan sampai. Ayo yang di teras semua, di bawah terop semua dulu, bawah terop semua. Yang sedang di kelas, di SMP, kelas berapa itu? Yang dalam kelas SMP, keluar dulu. Siapa itu di dalam kelas? Ayo semua balik lagi, balik. Anak kami MI yang di belakang, mari. Ayo semua, kita rapi dulu, tinggal sebentar. Jam 11 acara sudah selesai. Ya, jam 11 acara sudah selesai. Silakan anak kami semua. Jangan ada yang di dalam kelas. Ayo, balik dulu, balik dulu. Bapak Tuan Guru sudah dekat ini. Ini siapa ini yang SMK? SMP, Angga semua. Arya, di mana tempat duduknya? Dari tadi saya suruh. Semua balik. Ayo semua balik lagi, maju. Bapak Tuan Guru sudah dekat ini. MI, duduk MI. Mari.
Mari, yang di kelas, semua yang di kelas, mohon Bapak Ibu guru arahkan dulu anak kita ke terop dulu, karena Bapak Tuan Guru sudah dekat. Sebelum pengajian kita dengarkan nanti, kami ingatkan sila untuk Bapak Ibu yang berhajat untuk murisang, silakan bisa menghubungi Pak Dayat untuk didata dengan sumbangan ikhlas 5.000 seminimal bau seket anda bila hajat pelunggur. Namun seket kan ya, beliau datang sila. Yang di belakang ihtiram Rabbana ya dzal jalali wal minan wa syuran liwa nahdlatil watan wa fazan hada imam minal fitan. Hum fil ashaya wal bukar Rabbana ya dzal jalali wal minan Mansyuran liwa anadatil watan Wa fazan hada imam minal fitan Wahdiyar rijalaha ala sunan Wansuranhum fil ashaya wal Hayyu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ya, silakan duduk kembali. Sila jamaah sa mele merapat sila. Niki le bawa terop masih bawa enda. Nggih, jamaah sakayun le bawa terop sila. Sakayun ngurisang bare sambil doa. Sila bawa perlu sami daftar le Pak Dayat. Nggih. Pak Dayat dengan sumbangan ikhlas pira jamilin pelonggoh minimal 5.000 satu setengah bau dek nyansul. Sila mohon lagi sekali anak kami. Dan sebelum kita mulai ke pengajian, kita tertib dulu. Silakan duduk yang rapi, biar kita sama-sama khidmat untuk mendengarkan pengajian. Mohon ibu guru diarahkan. Ayo duduk dulu. Mari duduk semua duduk. Duduk. Jam 11 kita sudah selesai karena Al-Mukarram beliau ada acara lagi. Ada saharu mulai, mari. Silakan duduk dulu. Baik, terima kasih dan segera kita akan lanjutkan ke acara berikutnya. Untuk diperhatikan, lagi sekali sakayun ngurisang sila. Sakayun ngurisang bau bareh pelunggu sabure pilih jari kode, nggih untuk amal ikhlas piraja kawin pelunggu. Untuk kenang-kenangan di madrasah. Acara selanjutnya penyerahan santri dan santriwati baru tahun pelajaran 2025-2026 oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Mujahidin Nahdlatul Watan Kumbung didampingi oleh Kepala Sekolah dan Madrasah Pondok Pesantren Al-Mujahidin Nahdlatul Watan Kumbung. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan mengharap ridha dan rahmat Allah semata, saya Irwan Hadi, wali santri dari Tuhfatul Aulia Hadi, serta mewakili seluruh santri-santriwati selingkungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Mujahidin Nahdlatul Wathon Kumbung, serah mayung sebungkul untuk dididik dan dibina agar menjadi anak yang soleh-solehah serta mendapatkan ilmu yang berkah bagi agama, nusa bangsa dan organisasi Nahdlatul Wathon. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan melafazkan kalimatul basmalah. Sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Saya Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Mujahidin Nahdlatul Wathon Kumbung mewakili seluruh para pembina ustaz-ustazah pada saat ini menerima santri-santriwati baru di seluruh lembaga yang berada di bawah lingkungan Pondok Pesantren Al-Mujahidin Nahdlatul Wathon Kumbung untuk dididik, dibina. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang senantiasa beriman dan bertakwa, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua ibu bapak dan guru, mendapatkan ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan berakhlak yang mulia, menjadi anak-anak yang berguna, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, dan bermanfaat bagi organisasi Nahdlatul Wathon. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dan sekaligus untuk itu kepada seluruh para pengasuh, pembina, ustaz-ustazah, mohon dukungannya, dukungan moral material untuk kita bisa melaksanakan amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pengajian sekaligus doa dan musyafaah oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Anas Hashri Kia As-Sablati dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhun nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man intasaba ilaihi. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham
أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا ولقنا إذا نسينا ورده إلينا إن حاجة إليه أما بعد. Marilah sebelum kita mulai, kita bacakan Fatihah kepada Bapak Maulana Syekh dan semua pengurus-pengurus Nahdlatul Watan dari tingkat ranting sampai tingkat pusat. Semoga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan cara sebaik-baiknya, penuh dengan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahil Fatihah. Semoga barakah guru-guru kita, lebih-lebih amalullah Bapak Maulana Syekh mengalir kepada kita semua, baik para guru-guru maupun para santri dan santriwati. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini penuh dengan barakah dan rahmat dari Ilahi, kita dapat menjalankan acara makin niki. Mudah-mudahan berkesan dan berkenan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita mengambil dari kaidah Mufarijah yang mengatakan wa khiyarun nasi hudatuhumu wa siwahum min hamajil hamaji. Kata Imam Al-Bushairi, yang paling manusia paling pilihan, ya paling pilihan adalah orang yang memberi petunjuk kepada yang benar. Selain itu, sebagai binatang yang melata mencari makan saja. Ini diambil dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nasu naw'ani al-alimu wal muta'allimu, atau al-alimu wal muta'allimu syarikan, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu ada dua, yaitu orang alim dan orang yang akan jadi alim, pelajar maksudnya. Yaitu, jadi tidak bisa orang alim kalau tidak belajar. Itu sebabnya al-alimu wal muta'allim. Tapi Imam Bushairi mengambil tadi hudatuhumu, orang yang beri petunjuk, yaitu para dai, para pendakwah. Mengapa diikutkan muta'alim? Karena tidak mungkin jadi seorang dai maupun jadi pendakwah kecuali dia dengan proses belajar. Justru itu
para santri-santriwati harus kita belajar sungguh-sungguh. Bahasan Bapak Maulana Syekh, utlub bijiddin wala taksal wala tahini, innal uluma takunu ahsanas sufuni. Belajarlah, ya, rajin-rajinlah, jangan malas, jangan lemah, karena sungguhnya ilmu itu sebaik-baik sampan untuk mengarungi lautan ilmu, lautan atau untuk kebahagiaan akhirat. Sapina menjadi sampan kita, jadi perahu kita. Nah itu. Jadi Bapak Maser dulu sudah menekankan kepada pelajar-pelajar untuk jangan malas. Dilanjutkan oleh beliau, akal ula la yatimul ilmu illa idza talabtahu mukhlishan binahdatil watani. Bapak Maser Basir, tidak sempurna ilmu itu, hai teman-temanku, saudara-saudaraku, kecuali dituntut di Nahdlatul Watan. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, belajar di Nahdlatul Watan. Belajar diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya untuk mengontak barokah. Barokah itu tidak bisa dipelajari, cuma bisa diusahakan. Di antaranya untuk mengambil barokah adalah dawamut tuhur dan dawamul hudur, tetap masuk dan tetap suci. Makanya di sini banyak air. Jangan segan-segan untuk berwudu setiap rusak wudu kita. Pergi berwudu. Insya Allah di sanalah barokahnya. Tetap hadir. Pokoknya hari aktif tetap hadir. Hari libur baru libur. Tidak usah mengatakan dia telah beraja atau guru di tame, tidak usah. Nah, itu. Pokoknya hari aktif masuk saja. Itu untuk mengontak barokah. Sehingga ilmu itu bisa dipelajari. Setelah kita tamat pun bisa dipelajari. Tapi kalau barokah tidak bisa dicari setelah selesai. Jadi barokah itu bisa dicari, diusahakan dari waktu masa belajar. Justru itu lebih-lebih yang baru masuk ini, ya mulai dari sekarang usahakan tetap dalam keadaan suci. Artinya tetap berwudu. Setiap rusak wudu kita pergi berwudu. Sudah air tersiap di mana-mana kalau sekarang. Itu bukan cara kami dulu sekolah. Tuh bawa kokoh nih lalu wudu ke dalam berapa jaga. Tapi sekarang alhamdulillah anak-anak di sini sekarang tinggal akan wudu saja. Bukan kami tekankan pada yang baru, termasuk santriwan yang lama juga sama. Yang tidak pernah sebelumnya, mari mulai dari sekarang. Dan sewaktu-waktu juga kita berpuasa. Senin Kemis diusahakan. Kami alhamdulillah di pondok itu ada program. Di pondok setiap Senin Kemis harus puasa. Yang tata kala. Nah,
Setiap Senin dia kemeang terus saya sandi puasa salah sendiri. Nah, itu yang mondok kalau tidak puasa tidak ada orang masak, lalu bilang diri sebagai teduh-teduh kendaitan. Nah, itu di program setiap Senin Kamis berpuasa. Karena Nabi kita Muhammad SAW berpuasa Senin dan Kamis. Ditanya oleh para sahabat, limadza tasumu ya Rasulullah yaumal khamis wal isnain? Qala amma yaumal isnain fa yaumun wulidtu fihi wa amma yaumul khamisi fa yaumun turadu fihi amali fa uhibbu an turada amali wa ana shaimun atau kama qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya berpuasa Senin Kemis. Ditanya oleh para sahabat, mengapa puasa Senin Kemis? Oh, karena kayak di hari Senin itu tempat kelahiranku, sedangkan hari Kemis adalah tempatnya dilaporkan pekerjaanku, amalanku setiap minggu. Maka saya ingin untuk dilaporkan amalanku, aku dalam keadaan puasa. Nah, itulah alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya, kita harus berusaha untuk berpuasa Senin dan Kamis. Termasuk para pengasuh juga, para guru-guru, agar sama-sama meraih pahala dua-duanya, antara murid maupun guru. Adik padangan guru kaja mau murid ingin untuk mendapat ilmu, si guru juga ingin untuk menyerahkan ilmu. Jangan kita kikir dengan ilmu, bab nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an ilmihi bima amila bihi, dan tentang amal, tentang ilmunya di mana ia amalkan. Justru itu para guru juga mari sama-sama kita berhati ikhlas untuk menafkahkan ilmu kita kepada anak-anak didik kita. Jangan kita kikir. Berikan saja apa adanya, jangan disimpan menurut ukurannya. Ya, tentunya sanawiyah, ibtidaiyah, aliyah lain. Hadisuhum ala qadri ukulihim. Ajarlah mereka menurut akalnya, menurut kemampuannya. Jangan kita berikan yang tidak mampu. Justru itulah bagaimanapun mari kita lihat jejak langkah Bapak Maulana Syekh yang tidak ada langkahnya, gerak-geriknya, sepertinya hanya mengajar kemana saja. Masjid, madrasah, manzil, rumah, masjid dan madrasah. Diundang beliau itu dia ngaji, berarti madrasah, dan terkadang beliau itu diundang ke madrasah dan masjid, jadi tidak mengurangi. Makanya Bapak Hussein itu luar biasa berkah ilmunya. Kita ini jaloem tuh. Madrasah, manzil, masjid, mall dah. Apa-apa negara lain dah pantai, santai, makan sate, jauh kelende, sambal tempe, dan segala-galanya ini. Mari kita usahakan. Utlub bijiddin wala taksal wala tahini innal uluma takunu ahsanat sufuni. Yang tidak kalah lagi pentingnya, kesungguhan itu ada dari 3 unsur. Dalam taklim mengatakan 3 unsur. Pertama, kesungguhan dari murid. Kedua, kesungguhan dari guru. Ketiga, kesungguhan dari orang tua. Harus mufakat, harus sepakat. Ini 3 ini. Rajin guru, rajin murid, rajin ibu
bapak atau walinya. Kalau misalnya murid saja yang rajin, guru tidak, apa itu ni negara guru ni kan? Guru saja yang rajin, murid tak ada, apalagi itu harus guru dan murid rajin. Juga orang tuanya uang serah kata doang, ya serah doang, kita mete sekali setahun banyak anak kan. Impan ini dua para malaikat guru-guru guru-guru tino anu ni helas pun boleh nak baik tedok jaga bulan untuk pondok sekian dalam setahun, sekali setahun beda berutang yang jamiah pengumuman oleh pondok uang makan dah boleh diutang sehingga dia utang banget. Ya, orang pondok tidak boleh tersekala sekolah japira sekali telu dua barang sekali 6 bulan jauh soalnya le pondok emangan soal nasim kebilian nyembang itu tak uang makan malah penjulu uang makan ya. Nah itu jadi perlu juga dimengerti oleh para wali murid itu. Jadi kalau 2-3 ini yang sungguh-sungguh, murid rajin, guru pengasuh rajin, dan wali juga rajin, insya Allah mudah-mudahan akan maju suatu pondok pesantren. Wa barik ma'hadan kunna julusa wa amir daiman bit talibina wa kadha talibatil qadinati wa anta kafilul lisailina. Ya Allah, berkatilah pondok pesantren tempat aku duduk sekarang ini. Semoga diramaikan dengan pelajar-pelajar baik laki maupun wanita yang soleh-soleh, yang baju. Engkau ya Allah yang menerima segala doa. Jadi mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapat ilmu yang barokah. Yaitu Allahumma ja'al hadzal ma'hada wa jami'a ma'ahidina datil waqah wa jami'a ma'ahidil muslimin min ahsaniha wa ahsaniha wa a'mariha wa asmariha wa ampaiha wa agnaha wa a'laha birahmatika ya arhamar rahimin. Nah itu, ya Allah, jadikanlah ma'had ini dan semua pondok pesantren Nahdlatul Watan dan semua ma'had muslimin jami'an supaya menjadi yang terbaik dan terramai dan terbagus, yang paling manfaat, paling tinggi dan paling kaya, mudah-mudahan. Nah itu ada seagnaha juga, adik zakah kaya, sebab perlu kekayaan itu. Kaya itu bagus. Al-ghina jamilun, al-ghaniyu syakirun. Ya, no, paling hebat kan. Saya ingat al-ghina balaun, al-ghaniyu mubtala illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza. Dengan sasogih no bahaya kecuali tahu benih tu lain ala hati bersedekah beramal dia kena. Jadi dengan sogih sangat bahaya kecuali yang bisa mempergunakan kekayaannya. Mudah-mudahan kita jadi orang alim yang pandai mempergunakan ilmunya, dan mudah-mudahan kita jadi orang kaya yang bisa mengamal mensedekahkan harta. Boleh kita al-hasadu yajuzu bi syai'aini biman atahu ilman wa 'allamahu wa biman atahu malan fasaddaqahu fa'amfaqa fi khairin. Seorang alim itu dua tempat kita boleh ingin sekali.
Di sini hasad yang diartikan dengan la hasada illa ini tidak ada hasad dan tidak ada tolak otak ingin katanya. Di sini keinginan. Jadi orang alim yang mengamalkan ilmunya dan menjadi orang kaya yang pandai mempergunakan kekayaannya, rajin bersedekah, orang nyumbang dan rajin beramal. Alhamdulillah, rupa-rupanya bapak-bapak dan ibu di Kombong ini rajin beramal ruan sejulu sekedi engkau merasa niki makinlah berkembang dan berkembang. Mudah-mudahan terus menerus dia berkembang, baik bangunannya, fisiknya maupun tulabnya seperti rame-rame dan mempunyai semuanya mudah-mudahan bisa menghafal Quran. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin wal awliya'il arifin wa minal hudatil muhtadi wa minal du'atil mukhlisin wa minal khutaba'il busha wa minal alqiya'is sulaha wa minal aghniya'il asqiya wa min huffazil Qur'anil karim wa min sukkani jannatin na'im bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ya doa Bapak Moses karena Allahumma ya Allah ya nurus samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram aslihna wa aslih lana dzurriyyatana wa ahla baitina wa talamidatana wa ashabana wa ahdina wa iyyahum sabilar rasyad kama al istiqamah wal ikhlas bi nuri ma'rifatika ya Allah wafiqna wa iyyahum linashri liwa'ina hadatil watan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ucapan doa-doa Bapak Ustaz. Hati doa sabaru jamaah peruntukan indah ya Allah. Jadikanlah kami dan tulab-tulab kami semuanya menjadi seorang ulama, seorang waliullah dan orang yang takwa kepada Allah dan orang kaya yang pemurah dan menjadi penghafal Al-Quran dan menjadi penduduk surga Jannatun Naim. Amin ya Rabbal Alamin. Namun doa Bapak saja, ya Allah perbaikilah kami dan perbaikilah istri-istri kami dan perbaikilah jamaah kami, murid kami dan berikan keikhlasan, istiqomah. Iya situ si Bapak Maulana Syekh. Nah mudah-mudahan doa kita tadi dan doa-doa Bapak Maulana Syekh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar niki atau tiang, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma fi qulani la ilaha illa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila jemaah kita siap-siap untuk ngurisang. Mohon Bapak Ibu dikontrol dulu anak-anak yang biar rapi. Kita akan ngurisang dulu. Sambil kita ngurisang, kita bersama-sama iringi dengan kita membaca doa pusaka. Nanti doa penutup. Duduk semua dulu, duduk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabb. Mana TK dulu, TK. Lana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qutri unsa wadaka. Rabbi wafiqna wa wafiqhum li ardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman. Tertib ya ulama nadha bil khairi wa nufa kull
كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وآخر. Perhatikan, besok pagi anak-anak kita jalan sehat semua menggunakan pakaian olahraga. Besok pagi jalan sehat. Rabbana ya dzal jalali wal minan unsuran liwa'ana dhatil watan. Lagi sekali, anak-anak sekalian, besok mengawali kegiatan MPLS dari TK sampai SMK semua masuk menggunakan pakaian olahraga. Kita akan jalan sehat dulu. Bil asyaya wal bukar Rabbana ya zal jalali wal TK dulu, habisan TK. Kemudian nadatil watan wa fazal hadaiman minal. Ya laki-laki dulu, ya laki-laki. Rijalaha ala sunan wansuranhum bil asaya wal bukar Rabbana ya zal jalali wal minan unsuran liwa'ana dhatil watan wa fazan hadaiman minal fitan. Laki-laki dulu, laki-laki semua dapat semua. Jalaha ala sunan wansuranhum bil asaya wal bukar wa salatullahi tagsal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabim fihi linnasi. Bisa sama dulu. Wa alal alil kirami surafa wa ala sahbil masabibil gurar amratu kafan sabbahat fihal hasa wa arwadil jaisa bimanin hamili ala ma'asi wa ma'a. Habisan yang perempuan ya zurriyati wa batini wa zahiri amaratu kafan sabbahat fihal hasa bimain hamiri ala ma'asi wa ma'ahi wa ala zurriyati wa batini wa zahiri amrartu kafan sabbahat fihal hasa wa arwadil jaisa bimain hamiri ala ma'ashi wa ma'adi wa ala zurriyati wa batini wa zahiri amartu kafan sabbahat fihal hasa wa arwadil jaisa bimain. Siap-siap SMP lagi. Aulia. Siapa lagi? Paris ini. Aulia. Aulia. Nafisil amara ala suratan innal amara alaina aduma. Nafisil amara alaina
نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر. Siap-siap laki-laki, siapkah? Zuba نفس الأمر علينا سرعة. Ayo laki-laki, siapkah? هذا الأمر علينا عزوما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزوما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزوما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا sampai gunting seperangan tunas نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزوما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزوما نفس الأمر علينا سرعة الأمر علينا عزوما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزوما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر sambil salaman sila نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزوما نفس الأمر علينا. Sekali kami ingatkan anak kami besok pagi semua menggunakan pakaian olahraga. Kita pembukaan FLS dengan jalan sehat beserta semua guru. علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزوما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزوما واستجب منا دعاءنا كرما يا كريما أنت رب الكرامة وصلاة الله. Setelah ibu-ibu melingkih dulu kita berdoa, melingkih dulu kita berdoa. Man ilal khairi da'ana karama wa 'alal 'ali wa sahbin 'addama lama 'al barqu wa muznun qadahama. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an barakan marhuma. Amin. Wa tabarraqna ba'da hadha tabarrakan barakan ma'suma. Amin. La ilaha fina wa la minna wa la ma'na shaqiyyan wa la mahruma. Amin. Allahumma ahdina hudak waj'alna mimman yusadiqu fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Amin. Allahumma afina wa'fu 'anna wa la ta'atika khida'ina walli ma tawfana wa anta qadinna wa rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allah ya Allah ya Nur
السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أصلحنا وأصلح لنا ذريتنا وعلى بيتنا وتلامذتنا وأصحابنا وأهلنا وإياهم سبيل الرشاد وكمال الاستقامة والإخلاص بنور مالك يا الله يا الله وفقنا وإياهم لنشر لواء نهضة الوطن بخير ولطف آمين. نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا تفاني وأقصد بأكمل بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب آمين. هذا دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد آمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, bahwa kami akan kembali besok pagi. Anak kami semua masuk tanpa terkecuali, baik yang baru maupun yang lama, dan menggunakan pakaian olahraga karena besok pagi kita akan jalan sehat. Airnya ditunggu dulu ya, jangan pulang dulu, silakan. Yang punya air ditunggu dulu airnya. Mudah-mudahan bijajari Kampung Usami jemaah sekalian ada isabah dari kanan sesolah baik soleh salehah, dan mudah-mudahan anda mau ilmu berkah barokah dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Wan lebih tayi. Acara Pandit jauh yang ni langsung ke dia cara nado karena maka berakhirlah acara dia kita. nado yang ada naik ni. Marilah kita tutup dengan bersama menapaskan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatian dan maaf atas segala kekurangan selama acara ini berlangsung. Saya sudah ni. Kenapa anda bawa air? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak Ibu guru dikontrol anak kita yang keluar di jalan. Mohon.